Apa itu Jawa itu harus bikin wali jumlahnya 9, NU bintangnya 9. Apa ikut-ikutan 9 karena Jo dan Wa itu jumlahnya 9. Semua kerajaan yang ada di Jawa mesti hurufnya jumlahnya 9. Yang jumlah 9 asalnya milik Pulau Jawa. Seperti Indonesia hitung berapa? 9, Pancasila berapa? 9, Mojopahit berapa? Siliwangi berapa? 9, Sriwijaya berapa? 9, semuanya 9, Mojopahit jumlahnya 9, Singosari jumlahnya semua 9. Termasuk 9 apa? Malaysia 9 jumlahnya. Malaysia 9. Kurang 1 apa 9 itu? Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, itulah caranya dulu Wali Sembilan bikin pondok-pondok yang jumlahnya 9 bisa merubah Hindu Buddha tanpa gegeran menjadi Islam yang proyeknya harus sama teruskan, bukan pakai politik. Pondok Sunan tidak boleh ikut-ikutan politik. Pakai apa? Pendidikan. Caranya tiap ada susah-susah kumpul satu kampung diajak tahlilan. Ada senang-senang kumpul satu kampung diajak sholawatan. Itu caranya 9 wali dulu yang di Arab Saudi tidak ada. Begitulah ceritanya, garis besarnya caranya begitu. Karena waktu mojo apa itu kerajaan Demak buyar, Indonesia rebutan tidak karu-karuan, supaya Indonesia jadi satu nusa satu bangsa, Gusti Allah datangkan Belanda. Belanda didatangkan untuk suatu nikmat bagi bangsa Indonesia. Kalau tidak Belanda tidak datang, tidak mungkin Indonesia dapat nikmat. Nikmat apa? Indonesia yang pecah belah jadi bukan main banyaknya kerajaan-kerajaan. Setelah tahun 45 Belanda dikalahkan oleh Amerika, Indonesia menjadi satu nusa satu bangsa. Sebetulnya yang menjadikan Indonesia satu nusa itu Belanda. Belanda lari, dikejar-kejar oleh tentara dari Jepang, dari Amerika. Itulah, jadi alhamdulillah kalau Indonesia tidak dijajah Belanda, mungkin jadi kerajaan Gresik, kerajaan Bojonegoro, kerajaan Semarang gitu. Untungnya dijajah. Sekarang Indonesia itu Islam terbanyak di dunia dan caranya pakai pondok pesantren, dan sekarang dari Cina datang kiainya nomor 1. Amerika, sampai saya diundang ke Amerika untuk ingin merjuangkan Islam seperti di Pulau Jawa. Jadi sekarang di mana-mana ingin niru Pulau Jawa, tidak usah ikut partai politik. Partai apa saja silakan, yang penting tugas sampean semuanya kalau bisa niru pondok pesantren, bikin pendidikan Islam di seluruh Indonesia, kalau bisa di Malaysia. Yang pakai damai. Bagaimana orang Malaysia kecil-kecil bisa baca Al-Quran, doanya wudhu, doanya sholat. Tapi kalau bisa seperti di Indonesia pakai ibtidaiyah. Sekolahnya ikut pemerintah, tapi yang diajarkan agama. Masya Allah, kalau itu bisa nanti dikembangkan pelan-pelan di Malaysia. Saya temannya orang besar-besar Malaysia itu saya. Nanti boleh asal damai, tidak usah kere-keran. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kalau bisa akan menjadikan orang Malaysia besok seperti Pulau Jawa, menui surga. Itulah cerita garis besarnya asal usul NU yang sekarang dilantik di sini, asal usul Pondok Sunan Derajat, yaitu ceritanya hanya begitu, itu garis besarnya. Mungkin Bapak Ibu tanya saya, karena saya itu bagian dongo di NU itu, tentang urusan dongo sing paling mandi untuk cari uang. Nggih Bu nggih. Wah niku mawon tak ulangi. Wong sampai kere ku saking gobloke. Lah Gusti Allah nantang sampean ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi itu sebetulnya 1 pakai Al-Quran, 2 pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 124.000, diperes jadi 4, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa,
urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur hutang. Minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu persan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, sampean baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi ndak urut ndak apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar hutang. Minta supaya dagangannya laris. Sampean baca surat Yasin 41 kali, satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin, tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sampean baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur hutang, ya. Saya supaya laku punya suami, kalau siapa yang tidak pai-pai lagi, itu caranya begitu, gak pai-pai rabi, caranya begitu. Temunggah pangkatnya 41 kali, satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri sampai 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, nah dibaca itu. Tidak sampai 8 jam. Tapi kalau terlalu kebanyakan dibaca 21 kali. Terlalu banyak 7 kali 1 menit. Surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit, 35 menit. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali, kurang banyak 21 kali, kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang enggak laku-laku, enggak dapat istri, sampean baca Fatihah, satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mau sok aku ya dicacak lah. Kalau punya rumah enggak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313. 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa ngalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Raja Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, mbok yo baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh, ngajak temannya 7 orang paling sedikit. Tiap orang baca Fatihah 313 kali. Cospleng nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh nggak kaya, buat apa? Pulang saja ke rumah. Ke Malaysia jauh-jauh harus kaya raya seperti saya. Punya trek berapa? 1.200. Nggak bisa dihitung treknya aja. Bisa bangun pondok sampai beratus-ratus miliar uang Indonesia tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, nggak pernah minum aja gratis, nggak usah bayar-bayaran. Itu karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang, minta uang, minta uang. Bisa ya? Pak Gopur, kecilkan lagi, Fatihah diperes jadi
Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Berapa kali terserah.